Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Gak terasa ya kita ketemu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik kalau gitu mari kita tutup matanya, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita juga ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih ya Bapa untuk hari ini. Makasih ya Tuhan buat hari yang baru. Makasih ya Tuhan untuk keluarga, untuk teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan untuk kami ya Bapa. Tuhan, kalau misalnya sebentar kami akan memulai ibadah, Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong berkati. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, siapa di sini yang kangen banget nih buat memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian. Adik-adik, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Wah,
saya mau sapa dulu di sebelah kanan Kak Mary. Siapa ya namanya? Vanessa. Sebelah kirinya siapa ya? El. Wah, semua pada semangat memuji Tuhan. Adik-adik, ayo yang di rumah semua, ayo siap-siap. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Pasti semuanya kabarnya luar biasa dahsyat ya adik-adik. Wah, Kakak Lisma senang sekali bertemu lagi dengan adik-adik. Adik-adik,
kita tadi udah memuji Tuhan, udah menari untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan untuk bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah melindungi, memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada hari ini, karena hati dan telinga kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, Kak Kalisma mau bertanya nih, adik-adik siapa yang suka atau senang kalau ditolong? Ya pasti semuanya ya senang kalau ditolong. Kalisma juga kalau ditolong senang sekali, apalagi dalam waktu kesusahan ditolong. Nah, Kak Kalisma pasti senang sekali. Tapi ini ada penolong dalam setiap waktu, dalam susah dan senang selalu ada untuk kita. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan satu pribadi sebagai penolong untuk murid-muridnya. Nah, ada yang tahu siapa penolong itu? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu dan kalau udah ada yang tahu, keep dulu ya. Kalisma mau kasih tahu nanti setelah kita membaca ayat firman Tuhannya. Kita mau baca dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Oke, yang belum bisa baca dengerin Kalisma, yang sudah bisa baca, oke, baca sendiri ya. Oke, Kalisma mau baca ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, adik-adik, kita tadi udah baca firman Tuhan. Ada yang tahu siapa itu roh pribadi yang Tuhan Yesus kirim sebagai penolong untuk murid-muridnya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Siapa pribadinya? Yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Roh Kudus atau Roh kebenaran. Adik-adik, yang istimewanya adalah bukan hanya untuk murid-muridnya di masa lampau, ada di masa lalu, tetapi untuk kita hari ini, untuk kakak dan juga untuk adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan pribadi penolong, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Adik-adik, setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus otomatis ada Roh Kudus atau Roh kebenaran ada di dalam hatinya. Nah, Kak Kalisma juga percaya adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu ada di dalam hati adik-adik semua. Adik-adik, namanya juga Roh kebenaran, berarti melakukan hal yang benar atau hal yang salah atau hal yang buruk. Ya, melakukan hal apa? Hal yang benar. Berarti Roh Kudus atau Roh kebenaran ini menuntun kita untuk melakukan hal yang benar, hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hal-hal yang buruk, hal-hal berbau dengan dosa, tapi hal-hal yang benar. Adik-adik, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita akan melakukan hal-hal yang benar. Tadi ya udah Kalisma bilang ya, bahwa ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, kita akan melakukan hal yang benar. Dan Roh Kudus mampu menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Adik-adik, contohnya seperti ini ya.
ketika adik-adik mengalami kesusahan di dalam belajar. Contoh nih, yang lagi ujian-ujian nih, adik-adik nih suka nih gimana nih cara ngerjain yang math ini nih, yang bahasa ini susah nih gimana nih. Adik-adik pernah nggak sih berdoa kepada Tuhan atau meminta Roh Kudus untuk menolong adik-adik untuk mengingatkan pelajaran-pelajaran yang sudah adik-adik terima di masa lalu? Pernah nggak adik-adik berdoa seperti itu, meminta Roh Kudus untuk mengingatkan kembali? Adik-adik, ketika adik-adik mengalami kesusahan atau lagi dalam panik lah, masa enggak? Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik, tidak ada lagi yang namanya rasa panik. Adik-adik bisa ditolong oleh Roh Kudus, mengingatkan kembali dan menolong adik-adik untuk bisa menjawab setiap soal yang ada. Nah, adik-adik, sekarang pilihannya mau nggak mendengarkan suara Roh Kudus atau enggak? Ya, di dalam hati kita tuh ada Roh Kudus dan dia suka berbicara kepada kita, hanya kita mau nggak mendengarkan Roh Kudus. Nah, atau enggak ketika mengalami kesusahan nih ada bisikan nih, udah nyontek mau nggak apa-apa, kan sekali-sekali doang, nggak dosa. Tapi ada nih suara yang satu lagi dalam hati kita bilang gini, jangan, kamu kan anak hebat, kamu kan sudah menerima Tuhan Yesus, kamu harus jujur, kamu kan sudah belajar, pasti bisa menjawab. Nah, itu tadi mana yang benar, mana yang salah, yang nyuruh nyontek atau yang mengingatkan hal-hal yang benar? Iya, betul sekali, yang mengingatkan hal-hal yang benar itu adalah suara Roh Kudus, suara yang mengajarkan kita, suara yang menuntun kita untuk melakukan hal yang benar. Atau nih, anak TK nih yang susah menulis nih, yang susah ini menulis nih, gimana nih, misnya kan udah ngasih PR nih di rumah nih, atau misternya nih susah nih. Nah, Roh Kudus akan menuntun adik-adik untuk bertekun, untuk belajar nih menulis huruf A-nya, menulis huruf vokalnya seperti ini. Nah, itu adalah Roh Kudus untuk menyemangati kita, untuk memberikan penghiburan kepada kita. Nah, ketika Roh Kudus tadi ada di dalam hati kita, maka kita melakukan hal yang benar. Adik-adik, Roh Kudus bisa memakai siapapun. Bisa itu memakai orang tua kita, cici, koko, kakak atau abang, atau guru sekolah minggu, atau guru yang di sekolah. Roh Kudus bisa memakai itu semua untuk mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar. Nah, itu tadi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita melakukan hal yang benar. Good. Sekarang yang kedua, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, mulut kita akan memuliakan nama Tuhan. Tunjuk nih mulutnya. Ketika Roh Kudus nih ada di dalam hati kita, mulut kita akan memuliakan nama Tuhan, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mulut kita ini, mulut kakak dan mulut adik-adik tidak dipakai untuk mengejek teman, untuk ngebully teman, ngatain kejelekan teman, enggak ya. Tapi ini tadi adik-adik sudah menyanyi untuk Tuhan. Jadi mulut ini untuk menyanyi, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga untuk berbicara hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada orang lain atau kepada siapapun yang kita temui, bukan untuk menghina orang lain. Ingat ya, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, mulut kita akan memuliakan nama Tuhan. Oke, berarti kalau adik-adik masih suka maki, masih suka berkata kasar, masih suka ngebully yang lain, berarti nih Roh Kudusnya nggak didengarin nih. Nanti Roh Kudusnya nangis loh. Sedih Roh Kudusnya kalau adik-adik nggak mau dengerin, nggak peduliin Roh Kudusnya. Jadi adik-adik, kita mau belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Mulut kita nanti akan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ketika Roh Kudus juga ada di dalam hati kita, Roh Kudus membantu kita untuk bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang juru selamat kepada teman kita. Mungkin itu teman sekolah kita bisa menceritakan, atau enggak saudara sepupu yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita bisa ditolong oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tadi yang pertama, kita melakukan hal yang benar. Kedua, mulut kita akan memuliakan Tuhan. Ketiga,
kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kalisma mau ulangi lagi nih, ada yang gak fokus nih dengarnya. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh kebenaran ada di dalam hati kita, maka kita akan melakukan nih, menolong kita untuk melakukan hal yang benar. Mulut kita akan memuliakan nama Tuhan. Ketiga, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada. Nah, itu tadi ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus. Kita belajar ya 3 hal ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus. Tadi 3 hal itu Tuhan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang Kak Kalisma bisa sampaikan untuk adik-adik. Nah, adik-adik, kita sama-sama belajar ya untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa minta Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita mampu melakukannya. Karena kalau kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa, hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan kita dari Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a berlaku untuk Indria, Pratama, dan Madya. Dengarin Kalisma baca ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi ya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berlaku untuk Indria, Pratama, dan juga Madya. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami setiap harinya, setiap detiknya Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan juga mengingatkan kami Tuhan untuk mendengarkan suara Roh Kudus-Mu Tuhan yang mampu menolong kami untuk melakukan kebenaran. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kami mampu melakukan hal-hal yang benar Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan mulut kami memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, terlebih kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan.